Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Rahim. Di sini saya akan membuat video yang berdurasi maksimal 12 menit, yaitu mengenai penjelasan alasan atau sebab mengangkat topik tersebut. Baik, di sini saya mengangkat topik yaitu analisis segmentasi pelanggan terhadap nilai dan frekuensi transaksi menggunakan K-means clustering jadi kasus pada sistem penjualan PMKM. Nah, kenapa saya mengangkat materi ini? Karena pada mata kuliah sebelumnya saya mengambil mata kuliah sistem cerdas menggunakan ada tugas yaitu tugas menggunakan salah satu algoritma atau metode, yaitu saya menggunakan K-means clustering. Nah, di sini saya mengangkat karena sudah tahu gitu ya fundamental dari K-means clustering ini, jadi saya mencari kasusnya gitu di sistem penjualan UMKM. Nah, baik, terus teknik atau cara yaitu mencari meresum referensi artikel ilmiah. Sumber jurnal harus valid dan rasional maupun internasional, minimal ada 2 artikel jurnal dan jurnal internasional yang diambil dari jurnal terafiliasi dengan Perpusnas. Wajib daftar Perpusnas, tunjukkan status keanggotaannya. Nah, saya akan tunjukkan status keanggotaan saya. Bisa dilihat oleh teman-teman, ini adalah profil saya ya, profil page Muhammad Hilman Hakim, ini nick saya. Baik, selanjutnya gunakan tools manajemen referensi ilmiah atau Mendeley. Nah, di sini saya menggunakan tools Mendeley. Nah, bisa saya contohkan, misalkan di sini saya menggunakan Mendeley site. Ini sebagai contoh saja ya. Misalkan di sini ada kata pengantar bagian paragraf 1. Atau jangan tetap dari pendahuluan, misalkan dari latar belakang pada paragraf 1 kita menggunakan referensi dari ini tuh dari jurnal mana, misalkan dari nah ini sebelum kayak gini dulu ya, kita masukin dulu jurnal-jurnalnya ke dalam segmentelnya, nanti akan terbaca di sini. Nah, cara penggunaannya sangat simpel. Misal di sini yang mana saya ambil contoh yang ini, masukkan. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Mendeley, lalu gunakan teknik searching. Nah, pada teknik searching ini saya biasanya masuk ke Google Scholar untuk mencari ininya ya, mencari artikelnya, misalkan K-means clustering. Nah, di sini kita bisa menfilter, misalkan kita ambil dari sejak 2021. Nah, maka pada artikel atau jurnalis ini itu mengambil dari sejak 2021 sampai 2025 sekarang. Baik, sekarang selanjutnya jelaskan bentuk prompt dan tools AI yang dipakai dalam meresum literatur ilmiah. Nah, di sini saya menggunakan tools AI-nya yaitu dari perusahaan OpenAI yang menggunakan ChatGPT. Terus prompt-nya saya awalnya menginputkan nama-nama dari setiap jurnal atau karya ilmiah, lalu suruh carikan apa dari kolom-kolom ya. Lanjut ke ini ya, template format Excelnya. Nah, jadi si prompt-nya itu carikan nama penulis, tahun, nama jurnal, lalu metodologi, instrumen penelitian, hasil utama, relevansi terhadap topik. Nah, ini pada relevansi terhadap topiknya itu relevansi terhadap judul yang saya angkat ini. Ada yang cukup relevan, sangat relevan, cukup relevan, dan ini ada catatan khususnya.
Nah, kita ambil contoh pada poin yang ke-1 ada data mining, konsep, dan teknik. Nah, ini tuh ditulis oleh Han Han E. Canberra, Magister, dan Peiji pada tahun 2012. Nah, kenapa di sini saya mengambil tidak kurang dari 5 tahun? Karena ini tuh lebih ke fundamentalnya, yaitu berdasarkan buku, jadi udah ada bukunya gitu. Jadi fundamental dari data mining. Nah, metodologinya itu studi literatur ya, studi literatur. Jadi bukan 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 lagi penelitian, tapi sudah menjadi dasar dari si pemrogramannya, knowledge-nya. Nah, ini ada instrumen penelitiannya, yaitu teori dan teknis data mining. Nah, pada hasil utamanya yaitu menjelaskan konsep dasar dan lanjutan data mining termasuk clustering. Nah, ini ada relevansinya cukup relevan, dan catatan khususnya yaitu relevansi utama konsep di K-means. Nah, itu sedikit contoh yang saya berikan, dan di sini lanjut ke soal selanjutnya, yaitu teknik lainnya adalah mencari dan meresum relevansi ilmiah. Jika terdapat teknik lain selain yang dijelaskan di materi, akan terdapat nilai tambah. Nah, ada juga beberapa tools yang saya gunakan seperti public or list, bisa lihat teman-teman ya. Nah, saya menggunakan tools ini yaitu untuk mencari jurnal atau data ilmiah. Misalkan saya langsung demo saja ya, Google Scholar, kita cari title-nya, yaitu kita cari K-means. Nah, dari years-nya kita bisa dari 2020 sampai 2025. Kita langsung searching aja. Lalu si aplikasinya akan mencari secara otomatis. Nah, di sini kita bukan robot ya, Fire Hydrant. Tuh. Nanti si Google ini itu ambilnya dari Google Scholar ya. Nanti akan men-searching jurnal-jurnal. Nah, di sini kita menggunakan maksimum resultnya 200 ya. Kita juga bisa diperkecilkan misalkan 50 atau berapa yang dibutuhkannya. Nah, baik, tuh masih mencari ya. Tuh ada banyak ya, ada deep K-means, joint clustering with K-means and learning receptionist, representation. Tuh ada banyak sekali ya. Nah, saya biasanya mencari jurnalnya bisa lewat ini, atau juga langsung cari ke Google Scholar. Baik, selanjutnya, jika sudah mengerjakan bab 3, jelaskan juga mengenai metodologi penelitian digunakan, nilai tambah. Pada bab 3 ini, jadi menjelaskan metodologi penelitian, yaitu yang menjelaskan sistematis yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian dan perumusan masalah hingga analisis data. Jadi pada penelitian ini, pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena mampu menjadikan gambaran objektif mengenai perilaku pelanggan berdasarkan data transaksi yang bersifat numerik. Nah, dalam konteks penelitian ini digunakan metode data mining, khususnya teknik unsupervised learning dengan algoritma K-means clustering. Metode ini juga cocok untuk digunakan menggali pola dari data yang belum memiliki tabel atau kategori sebelumnya, terutama dalam kasus segmentasi pelanggan. Terus selain itu juga ya, evaluasi kualitas cluster dilakukan menggunakan si Houghton score agar hasil segmentasi dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitatif. Dan juga teknik ini juga membantu menilai seberapa baik pemisahan antara cluster dan yang terbentuk dan seberapa kompak data dalam sebuah cluster. Nah, dengan metodologi ini diharapkan hasil penelitian tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis dalam aplikasi bagi pelaku UMKM dalam menyusun strategi pemasaran yang berdasarkan segmentasi pelanggan yang tepat. Baik, sekian mungkin dari saya.
Bila ada kurang dalam menyampaikan kalimat, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum teman-teman. Sedikit tambahan, ini untuk menambahkan referensi menggunakan menilai. Pertama-tama kita buka Word-nya, bisa Word yang offline atau online. Di sini saya menggunakan Word online. Lalu sebelum menginstalisasinya, teman-teman pastinya sudah bisa. Jadi sebelum melakukan tutorial ini, teman-teman harus install dulu Mendeley-nya. Lalu kaitkan akun dari Word harus sama dengan akun yang ada di Mendeley. Baik, langkah-langkah pertamanya yaitu buka Mendeley site, di dalam kolom reference, pencet, lalu akan muncul seperti ini. Dan sebelum kita menambahkan daftar pustaka, kita harus menambahkan dulu reference yang dimana kata-kata itu ada di dalam Word kita. Nah, kalau sudah menandakannya, kita pencet titik 3 ini, lalu pencet insert biografi, lalu kita pencet continue. Nah, jadi secara otomatis jurnal yang kita tandai dalam karya ilmiah tugas tes ini akan dilampirkan di bawah secara otomatis. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.